Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Kita mulai dari latar belakang. Jadi adanya sistem pengendalian manajemen ini sangatlah penting karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap perkembangan suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan ini tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik, maka perusahaan akan mengalami kemunduran. Pada latar belakang ini, kami mengambil kasus PT Amarta Karya yang di tahun 2018 ini Direktur Keuangannya terlibat korupsi dengan menciptakan dokumen kontrak palsu dan subkontraktor fiktif untuk mengelola proyek ilegal dan menghindari pengawasan. Pada 2021, setelah pergantian kepemimpinan, PT Amarta Karya melakukan restrukturisasi di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA untuk memastikan kontribusi positif dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia, sesuai dengan moto BUMN untuk Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu menjelaskan pentingnya sistem pengendalian manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada manfaat penelitian, ada bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman. Bagi pembaca menjadi sebuah referensi untuk memperoleh materi, mengerjakan tugas dan laporan maupun sejenisnya. Kemudian ada sistematika penulisan. Di bagian bab 1 ini terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada bab 2, isi dari makalah tersebut mengenai gambaran umum perusahaan PT Amarta Karya. Kemudian ada bab 3, yaitu perbandingan teori dan kondisi dari PT Amarta Karya. Dan yang bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, isi makalah, dimulai dari profil sejarah singkat perusahaan. PT Amarta Karya Persero bermula dari gabungan Enfield Inditex, Stockfish, dan FAD Free-Shop di Semarang pada tahun 1960. Menjadi NV Konstrukti, Werkplaatsen De Vries, Robbe Inditex dinamakan Robbe Linde & Co. Perusahaan fokus pada konstruksi baja, dinamakan PN Amarta Karya setelah dinasionalisasi pada tahun 1962. Lalu menjadi Persero pada 1972 di Jakarta. Kemudian memperluas bisnis ke konstruksi sipil, listrik, dan mekanik. Kini PT Amarta Karya fokus pada manufaktur, infrastruktur, gedung, EPC, dan properti. Evaluasi strategi dan restrukturisasi berkelanjutan menempatkan perusahaan sebagai kontributor stabil bagi pendapatan negara dan kesejahteraan karyawan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan. PT Amarta Karya mempunyai visi dan misi. Visi perusahaan untuk menjadi perusahaan manufaktur, konstruksi, dan investasi terkemuka yang berkelanjutan di Indonesia. Dan PT Amarta Karya mempunyai misi, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi manufaktur. Kedua, menyediakan jasa manufaktur. Ketiga, mewujudkan generasi dengan kinerja unggul melakukan sinergi bisnis. Dan PT Amarta Karya mempunyai tujuan, yaitu turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dalam program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Adapun PT Amarta Karya mempunyai tata nilai perusahaan, yaitu pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya yaitu penganggaran dan keuangan PT Amarta Karya. PT Amarta Karya menyusun anggaran untuk setiap proyek dibuat tersendiri dan anggaran keseluruhan. Anggaran keseluruhan proyek tersebut merupakan anggaran perusahaan secara keseluruhan. Proyek tersebut terdiri dari 4 subproyek atau divisi, yaitu ada pekerjaan tanah,
Terus ada pekerjaan struktur, pengembalian kondisi, dan pekerjaan minor. Pengendalian biaya konstruksi pada PT Amarta Karya terdiri dari yaitu ada biaya pembelian, ada pembayaran gaji dan upah karyawan, ada pembayaran telepon dan listrik. Selanjutnya ada perencanaan dan ukuran kinerja dari PT Amarta Karya Persero, yaitu seluruh jajaran perusahaan telah berkomitmen dan bertekad untuk bekerja keras demi pulihnya perusahaan. Salah satu langkahnya ialah mencari potensi dan peluang pekerjaan yang ada dengan menggandeng kerjasama dengan mitra investor dan project creation melalui business focus yang dimiliki perusahaan saat ini. Sehingga hal tersebut kami yakin dapat memopang going concern dan sustainability PT Amarta Karya Persero untuk berkontribusi positif dalam membangun infrastruktur di Indonesia sesuai moto BUMN untuk Indonesia. Lalu di bab 3 ada pembahasan, yaitu perbandingan kondisi dan teori. Sistem pengendalian kinerja organisasi adalah suatu rangkaian proses, metode, dan alat yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem ini yaitu untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja organisasi secara efektif guna mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada beberapa unsur penting dalam pengertian sistem pengendalian kinerja organisasi. Yang pertama, perencanaan kinerja. Sistem pengendalian kinerja dimulai dengan perencanaan. Organisasi menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi yang dicapai. Perencanaan ini memberikan landasan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Sistem ini melibatkan pengembangan metrik dan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya ada monitoring kinerja, yaitu proses pemantauan yang melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja organisasi dan dapat dilakukan melalui laporan rutin, analisis data, dan evaluasi proses terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada evaluasi kinerja, yaitu hasil pemantauan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya ada tindakan kolektif, yaitu jika evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kinerja aktual yang diharapkan, sistem pengendalian kinerja organisasi harus memungkinkan adanya tindakan kolektif, biasanya berupa perubahan dalam strategi perbaikan proses atau pengukuran ulang tujuan. Dan yang terakhir yaitu umpan balik. Nah, sistem ini mencakup siklus umpan balik yang terus-menerus, informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memperbarui perencanaan, mengukur ulang kinerja, dan membuat perubahan yang dilakukan. Implementasi sistem pengendalian kinerja seringkali memunculkan tantangan yang membedakan antara teori yang ideal dengan kondisi praktek yang dinamis dan kompleks. Hal ini yang dialami oleh PT Amarta Karya Persero selama tahun 2021 yang menghadapi sejumlah tantangan di tengah situasi pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menghadirkan peluang bagi pengembang usaha meski tetap terbatas. Di tengah situasi tersebut, direksi membuat langkah-langkah strategis dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Meskipun realisasi perusahaan pada tahun 2021, PT Amarta Karya belum memenuhi target. Strategi yang diambil oleh direksi yaitu stable grow energy dan juga strategi bisnis best cost provider. PT Amarta Karya mendapatkan tingkat kesehatan perusahaan mencapai 67,5 dari target 81,5 dengan kategori sehat A, dan sedangkan KPI-nya mencapai skor 100
dan perolehan kontrak baru mencapai 3,6 miliar rupiah. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris sebagai organ organisasi persero bertugas untuk mengawasi dan memonitor seluruh pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh direksi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dengan sistem check and balance dengan tujuan akhir untuk mencapai peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan. Adapun sebagai upaya untuk membangun praktik usaha yang sehat, jujur dan bebas dari praktik pelanggaran dan kecurangan, PT Amarta Karya menerapkan pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system atau WBS. Dan selama tahun 2021 tidak terdapat adanya laporan pelanggaran yang ditujukan kepada PT Amarta Karya Persero, jajaran Dewan Komisaris maupun direksi. Selanjutnya yaitu bab 4 kesimpulan. PT Amarta Karya Persero menghadapi tantangan dan peluang dalam implementasi sistem pengendalian kinerja pada tahun 2021. Meskipun ada kesenjangan antara target dan pencapaian aktual, perusahaan berhasil meningkatkan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya melalui strategi stable grow energy dan model bisnis best cost provider. Direksi dan Dewan Komisaris berperan penting dalam menyusun strategi jangka panjang, mengoptimalkan peluang bisnis, dan memastikan implementasi prinsip good corporate governance melalui rapat, arahan, dan komunikasi terbuka. PT Amarta Karya Persero mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjaga integritas dan kinerja perusahaan dengan prospek positif industri konstruksi dan dukungan kebijakan infrastruktur nasional. Perusahaan optimis mencapai pertumbuhan bisnis yang solid dan berkelanjutan melalui pengembangan produk atau jasa unggulan, ekspansi pasar, peningkatan kompetensi, dan pengembangan SDM. Komitmen ini menegaskan upaya perusahaan dalam mengelola kinerja dan mematuhi prinsip good corporate governance untuk masa yang mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.